Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita kali ini telah kembali memasuki tahun ajaran baru. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Bapak di sini diberikan kesehatan, kalian juga di rumah masing-masing diberikan kesehatan agar kita semua dapat melaksanakan pembelajaran ini dengan lebih maksimal gitu ya. Di kesempatan pertemuan pertama kita kali ini akan Bapak gunakan untuk perkenalan ya. Karena Bapak tidak ingin ketika kalian ditanya siapa sih guru PAI-nya, nah kalian tidak tahu namanya siapa. Oke. Walaupun kita hanya bertemu secara virtual, paling tidak kalian bisa tahu siapa nama Bapak dan latar belakang Bapak. Oke. Nama Bapak Agus Subhan. Bapak tinggal di Ampera, Cikaum. Barangkali ada yang tahu. Kemudian Bapak sudah menikah. Punya anak 1 perempuan, umurnya masih 2 tahun. Dan alhamdulillah saat ini istri Bapak juga sedang hamil kembali, sudah menginjak usia kandungan 9 bulan. Bapak minta doanya juga ya kepada kalian, mudah-mudahan nanti ketika melaksanakan persalinan dapat dengan sehat, dengan lancar melakukan persalinannya ya. Selanjutnya latar belakang pendidikan Bapak itu, Bapak ketika di MTS Bapak mesantren di Pondok Pesantren Darussalam di Kasomalang ya, masih di Subang. Setelah lulus dari MTS Bapak melanjutkan ke SMA Negeri 1 Subang. Setelah dari SMA Negeri 1 Subang, ketika lulus Bapak melanjutkan ke Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati di Bandung, jurusan Pendidikan Agama Islam gitu ya. Nah itu untuk perkenalannya. Sementara itu dulu, mudah-mudahan nanti seiring berjalannya waktu kita bisa lebih dekat lagi saling mengenal. Bapak juga berharap dapat bertemu dengan kalian secara langsung nanti ketika diperbolehkan. Bapak juga ingin mengenal kalian secara satu persatu. Sebetulnya Bapak ingin bertatap muka langsung dengan kalian, mengenal kalian satu persatu ya, seperti itu harapan besar Bapak. Selanjutnya setelah kita perkenalan tadi, nah selanjutnya di kesempatan kali ini Bapak juga akan menyampaikan teknis kedepannya pembelajaran yang akan kita lalui itu seperti apa gitu ya, agar berjalannya proses belajar kita ini dapat berjalan dengan baik gitu. Pertama yang ingin Bapak sampaikan itu mengenai penilaian ya, itu penting. Jadi yang akan Bapak nilai itu seperti biasa ada sikap, ada keterampilan, selanjutnya pengetahuan. Untuk sikap itu Bapak nilainya dari keaktifan kalian, kemudian ketepatan kalian secara waktu ya dalam mengumpulkan tugas, kemudian kehadiran, yaitu akan Bapak masukkan ke dalam nilai sikap. Selanjutnya ada keterampilan. Nah untuk nilai keterampilan ini biasanya Bapak dalam keadaan normal gitu ya, dalam keadaan pembelajaran normal itu yang Bapak nilai ada 2 hal. Yang pertama adalah hafalan dalil-dalil. Yang kedua kemampuan kalian dalam membaca Al-Quran. Biasanya 2 itu. Di setiap babnya itu kan ada dalil, nah itu akan Bapak suruh untuk dihafal. Yang selanjutnya
kemampuan membaca Al-Quran. Itu kan sangat penting, hal yang sangat penting dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Seperti itu. Nah, teknis penilaiannya seperti apa? Biasanya kalau ketika berjalan normal itu semua siswa Bapak suruh untuk menghafalkan ayat-ayatnya, kemudian setoran. Nah, kan di LKS tuh ada tuh ya. Di LKS ada dalilnya ada di sana. Nah, kalian menghadap Bapak, kemudian setoran hafalan, nanti Bapak tandai mana yang sudah dihafal, mana yang belum. Gitu. Tapi karena karena sepertinya itu tidak memungkinkan sekarang, sulit juga untuk mengetes hafalan kalau tidak bertatap muka langsung. Jadi sepertinya untuk nilai keterampilan hanya akan Bapak nilai bacaan Al-Qurannya saja, karena kan kalau bacaan Al-Quran itu bisa dalam bentuk video gitu ya, dan Bapak bisa langsung menilainya. Tapi kalau ada kesempatan nanti di pertengahan semester itu kita bisa bertatap muka langsung, nah itu juga akan Bapak gunakan kesempatan itu untuk menilai hafalan kalian gitu ya. Jadi kalau nanti ternyata diperbolehkan untuk bertatap muka langsung, maka siap-siap kalian harus menghafal dalil-dalil gitu ya. Tapi Bapak harap sekalipun sekalipun tidak terjadi tatap muka, itu dalil-dalilnya lebih baik dihafal ya, karena pasti akan keluar nanti saat ulangan. Oke, dalil-dalilnya itu pasti akan keluar sebagai sebuah soal gitu ya. Nah, untuk untuk kemampuan membaca Al-Quran, itu Bapak biasanya akan menyuruh kalian untuk membuat video, dan videonya boleh diupload ke YouTube atau atau diupload langsung ke Google Classroom. Tapi biasanya kalau di upload langsung ke Google Classroom itu biasanya banyak kendala ya. Jadi Bapak harap kalian nanti upload saja ke YouTube. Nanti pas di Google Classroom kalian kirimkan linknya saja ya. Untuk teknis nanti bisa kita bicarakan lagi. Yang jelas untuk keterampilan itu Bapak akan menilai sementara Bapak akan menilai keterampilan kalian itu dari kemampuan kalian dalam membaca Al-Quran gitu ya. Kemudian selanjutnya untuk penilaian pengetahuan, Bapak akan nilai dari 3 hal. Pertama penugasan ya. Pertama penugasan, Bapak nanti akan memberikan kalian tugas. Kemudian ada ulangan-ulangan harian. Bapak selalu di setiap akhir bab itu melakukan ada ulangan harian gitu ya. Kemudian yang terakhir itu dari nilai UAS atau UTS, nilai ujian akhir semester atau ujian akhir tahun. Nah, jadi 3 hal itu ya. Penugasan, nanti ada tugas-tugas kalian kerjakan. Kemudian ulangan harian di setiap akhir bab, akhir pembahasan bab. Nah, nanti selanjutnya ada ulangan harian. Kemudian ulangan akhir semester atau akhir tahun. Nah, nanti ketiga nilai itu akan Bapak rekap, rekap dan akan menjadi nilai kalian gitu ya. Nah, sebagai pengingat di awal, karena ini sering terjadi, biasanya di akhir atau mendekati penilaian mendekati nilainya itu dimasukkan ke rapot, itu banyak murid yang ke Bapak itu, Pak pengen perbaikan nilai, Pak pengen perbaikan nilai gitu ya. Nah, sebetulnya mudah saja. Bapak itu kalau ada siswa yang meminta perbaikan nilai, pasti tugasnya selalu silahkan selesaikan tugas-tugasnya. Karena kalau tugas ada satu aja nilai yang kosong gitu ya, dari baik ada tugas yang tidak dikerjakan, karena kan nilai
nilai kalian di rapot itu Bapak ambil dari tugas-tugas kalian setiap hari, tugas-tugas yang Bapak berikan gitu ya, akumulasi. Ketika semua nilai masuk, Bapak akan akan olah nilainya, nanti akan jadi nilai rapot. Nah, kalau kalian itu mengerjakan semua tugas, mengerjakan semua ulangan, itu pasti nilainya Bapak jamin pasti bagus. Pasti di atas 70 atau bahkan di atas 75. Itu pasti bagus. Karena kalau ada yang nilainya yang di bawah, itu pasti karena tidak mengerjakan tugas atau tidak mengerjakan ulangan. Gitu ya. Jadi sebelum kalian nanti di akhir, karena kalaupun nanti kalian di akhir minta perbaikan tugas, yang akan Bapak berikan itu tugasnya yaitu selesaikan minta perbaikan nilai. Kalau kalian meminta perbaikan nilai kepada Bapak, pasti Bapak akan menyuruh kalian untuk menyelesaikan tugas-tugas yang sudah Bapak berikan sebelumnya. Gitu. Jadi untuk mendapatkan nilai dari Bapak itu sangat mudah. Intinya harus kerjakan aja semua tugasnya gitu ya. Karena kalaupun nanti kalian di akhir semester meminta perbaikan tugas, maka yang perbaikan nilai, maka yang akan Bapak tugaskan kepada kalian itu ya tadi, selesaikan tugas yang sudah Bapak berikan di sebelum-sebelumnya gitu. Karena dimana kalian tugasnya itu lengkap, semuanya kalian kerjakan, nilainya Bapak jamin pasti bagus ya gitu. Nah, itu untuk penilaian. Kemudian untuk pelaksanaan pembelajarannya, Bapak akan sering, mungkin 90%-nya akan Bapak sampaikan di Google Classroom gitu ya. Untuk penggunaan Zoom sepertinya nanti Bapak akan kabarin lagi kalau memang dibutuhkan untuk menggunakan Zoom meeting gitu ya. Tapi kemungkinan besar semua materi, semua tugas-tugas, semua penjelasan yang akan Bapak berikan itu kedepannya akan dilakukan melalui Google Classroom ya. Itu untuk penilaian dan proses selanjutnya. Oh ya, ini di masa PJJ ini, masa BDR ini banyak sekali keluhan-keluhan ya. Katanya terlalu banyak tugas. Bapak berharap jangan pernah kalian mengeluh karena kebanyakan tugas. Karena sekalipun nanti terjadi pembelajaran tatap muka, Bapak yakin tugas-tugas itu juga akan tetap diberikan. Jadi jangan banyak protes ya, Bapak harap kalian jangan banyak protes. Karena kita ini gak akan pernah lepas dari tugas, gak akan pernah lepas dari tanggung jawab. Manusia lahir dengan tanggung jawab. Apapun kondisinya pasti kalian akan menghadapi tanggung jawab itu, akan mendapatkan tugas itu gitu ya. Martabat seseorang itu tergantung pada tugas apa yang telah sejajar atau sebanding lurus dengan tugas dan tanggung jawab yang telah dikerjakannya. Semakin banyak tugas dan semakin banyak tanggung jawab yang dikerjakan, maka derajat manusia tersebut juga akan semakin tinggi gitu. Karena tanggung jawab dan tugas-tugas itu sebuah keniscayaan, kita tidak bisa lepas dari tugas dan tanggung jawab. Jadi jangan pernah mengeluh kalau guru-guru itu, baik Bapak ataupun guru-guru yang lain, ketika memberikan tugas ya. Karena guru-guru pun sadar kok, kalian itu tugasnya banyak. Jadi kita itu punya ukuran. Jadi setiap tugas yang kita berikan itu yang guru-guru yakin, yang Bapak yakin itu dapat kalian selesaikan gitu ya. Jadi Bapak ingin kalian itu punya semangat, punya jiwa, punya karakter yang selalu bertanggung jawab, punya karakter yang kuat, yang tangguh, selalu punya keinginan untuk menyelesaikan tugas gitu ya. Nah, itu salah satunya. Kemudian ada apa lagi ya catatannya?
Ya, kemudian selanjutnya mengenai akun Google Classroom kalian. Sebelumnya suka banyak yang menamai akunnya itu tidak sesuai dengan nama di absen. Itu menyulitkan Bapak ketika nanti memberikan penilaian. Sayang kan kalau kalian ternyata rajin, tugas-tugas kalian lengkap, diselesaikan semua, tapi namanya tidak pas, tidak sama dengan absen, nanti nama kalian nilai kalian bisa jadi tertukar dengan orang lain. Itu kan sayang. Jadi coba nanti ketika kalian membuat akun di Google Classroom itu namanya harus sesuai dengan apa yang tertera di absen gitu ya, biar nanti direkapnya itu mudah dan nilainya juga tidak tertukar ya gitu. Selanjutnya tadi nama akun, kemudian Bapak, sekalipun kita tidak bertemu dengan langsung, Bapak ingin agar tetap ada interaksi antara Bapak dan kalian gitu ya. Bapak telah mencantumkan nomor WA Bapak di Google Classroom ya. Ketika kalian membuka video ini kan sebelumnya kalian pasti melihat itu ada Bapak telah mencantumkan nomor WA. Nah, silahkan kalian kalau ada sesuatu apapun yang ingin ditanyakan atau ada keluhan atau apapun itu, atau ternyata Bapak dalam proses belajar memberikan pembelajaran itu ada yang dirasa kurang pas menurut kalian, bisa langsung WA ke Bapak gitu ya. Kemudian tapi cara kalau kalian ingin nge-WA Bapak itu harus namanya ditulis, kelas berapa gitu, harus jelas ya, biar Bapak tahu gitu. Kemudian kalau kalian ternyata di WA itu menanyakan tentang tugas, nah biasakan pastikan dulu kalian telah membaca instruksi tugasnya dengan benar. Kalau ternyata dirasa masih ada yang belum jelas, baru disampaikan. Jangan sampai kalian menanyakan sesuatu yang telah Bapak jelaskan instruksinya di Google Classroom. Jadi harus dibiasakan untuk membaca ya, membaca dengan teliti instruksi yang diberikan gitu ya. Jangan sampai kalian hanya membaca judulnya saja, misalkan tugas 1, lalu kalian nge-WA, Pak, tugas 1 itu gimana sih mengerjakannya? Ya jangan gitu, baca dulu tugasnya seperti apa, pahami dulu. Nah, ketika kalian misalkan ada yang belum paham, jangan langsung ke Bapak, tanya dulu ke teman kalian. Misalkan sama-sama tidak paham nih, ternyata benar nih tugas instruksi dari tugasnya itu tidak jelas, nah baru boleh tanyakan ke Bapak gitu ya. Gitu. Itu mengenai instruksi gitu ya. Kemudian selanjutnya apa lagi? Mungkin itu saja untuk sementara yang ingin Bapak sampaikan. Nah, selanjutnya Bapak ingin meminta kepada kalian, coba kalian tuliskan ya. Coba kalian tuliskan di kolom komentar harapan kalian ketika kalian belajar pendidikan agama Islam, mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sebetulnya apa sih harapan kalian gitu ya? Apa sih yang ingin kalian dapatkan dari pelajaran ini? Ya, tulis di kolom komentar. Apa kalian ingin, Pak, saya ingin memperbaiki bacaan Al-Quran saya, misalkan ya. Coba tuliskan di kolom komentar. Pak, pemberian materinya itu jangan monoton dong gitu ya. Coba apa atau mungkin pada proses pembelajaran PAI di tahun sebelumnya ketika kalian kelas 10 itu ternyata ada yang kalian rasa itu kurang pas. Nah, coba sampaikan, misalkan di kelas 10 itu kok pembahasan ayatnya kurang ya, misalkan seperti itu. Nah, coba kalian tuliskan di kolom komentar gitu ya.
kalau ada kekurangan kekurangan atau harapan yang tidak tercapai mengenai pembelajaran pendidikan agama Islam ini di kelas 1, silahkan sampaikan, ditulis di kolom komentar. Tapi di kolom komentar Google Classroom ya, jangan di kolom komentar YouTube. Tulis kalau di kolom komentar di Google Classroom. Jadi apapun bisa harapan kalian, atau misalkan bisa kendala kalian, misalkan Pak, saya ini kok sulit sekali ya menghafal Al-Quran gitu. Silakan tulis, baik itu bisa berupa harapan kalian untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam ini, atau apa sih yang ingin diperbaiki gitu ya dari pembelajaran PAI sebelumnya. Kemudian ya mungkin itu dulu sementara untuk pertemuan pertama. Mudah-mudahan selama 1 tahun ke depan kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan maksimal, dengan lancar, tanpa ada halangan suatu apapun. Terakhir yang ingin Bapak sampaikan itu, walaupun kita tidak bisa bertatap muka gitu ya, proses pembelajaran kita ini bisa dikatakan belum normal gitu ya, karena ada pandemi ini bisa dikatakan belum normal. Tapi Bapak harap keinginan kalian untuk terus belajar itu harus tetap dijaga ya, karena hanya itu yang kita miliki, hanya itu yang membedakan kita dari hewan. Al-insanu hayawanun natik. Manusia itu hewan yang berpikir gitu ya. Jadi ketika pikiran kita itu tidak digunakan, dalam artian tidak digunakan, tidak dilatih dengan dimasuki ilmu-ilmu, itu kita tidak ada bedanya dengan hewan gitu, bahkan lebih lemah. Jadi rasa ingin tahu kalian, semangat kalian dalam belajar itu harus tetap dijaga, karena di era sekarang ini ketika segala sesuatunya itu sangat cepat ya, sangat cepat, itu tidak ada tempat bagi orang yang merasa cukup dalam belajar, merasa cukup pintar, merasa cukup ahli, merasa cukup jago. Itu mereka akan tertinggal gitu ya. Jadi rasa ingin tahu kalian, giroh untuk belajar kalian itu harus tetap dijaga gitu ya. Kemudian satu lagi, jangan pernah merasa cukup pintar gitu, jangan merasa sudah pintar gitu ya. Selalu jangan merasa cukup tahu atau jangan merasa sudah tahu, harus selalu mencari tahu, karena di era sekarang ini kalian akan dapat mudah mendapatkan informasi dari segala arah ya, karena dari internet, dari grup WA. Yang harus kalian lakukan agar tidak tersesat di rimba informasi yang sekarang ini gitu ya, yang harus kalian lakukan itu harus selalu ketika mendapat satu informasi harus mencari informasi pembandingnya. Contoh misalkan ada yang bilang corona itu berbahaya, atau ada yang bilang corona itu tidak berbahaya. Nah, kalian cari informasi pembandingnya, cari informasi yang mengatakan bahwa corona itu berbahaya, biar bisa dibandingkan. Kita harus selalu seperti itu ketika kalian mendapatkan informasi. Kemudian jangan pilih-pilih sumber informasi. Karena kalian misalkan tidak suka satu tokoh A, jadi kalian tidak pernah mencoba untuk memahami pemikiran tokoh tersebut. Misalkan nih kalian tidak suka Deddy Corbuzier, misalkan kalian tidak suka Deddy Corbuzier, jadi kalian tidak pernah mencoba ingin tahu apa sih
sebetulnya isi pikiran Deddy Kobuzer secara utuh gitu. Tidak boleh seperti itu. Atau misalkan kalian tidak suka nih satu tokoh politik gitu ya, misalkan kalian tidak suka satu tokoh politik, sehingga kalian tidak pernah mencoba untuk memahami pemikirannya, nah itu tidak boleh gitu ya. Jadi harus pahami dulu secara utuh suatu permasalahan, karena itu yang dapat menyelamatkan kita di saat ini, di era yang begitu banyak informasi masuk gitu ya. Intinya jaga rasa ingin tahu kalian, tetap simpan di dalam hati kalian supaya semangat kalian untuk tetap belajar itu tetap ada gitu ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa tulis di kolom komentar di Google Classroom apa harapan kalian ke depan ketika mempelajari pendidikan agama Islam ini, pelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian apabila ada yang ingin diperbaiki dari proses pembelajaran agama Islam sebelumnya, silahkan tulis aja di kolom komentar. Atau kalaupun kalian sering menjumpai kendala-kendala ya, kendala-kendala dalam melakukan pembelajaran di rumah, itu tulis aja di kolom komentar, karena itu akan sangat membantu Bapak nantinya supaya mencarikan solusi terbaik agar kita bisa melaksanakan pembelajaran ini dengan lebih baik. Bapak ingin pembelajaran kita ini bisa menyenangkan, bisa insightful, artinya bisa memberikan inspirasi bagi kalian ya, seperti itu. Doakan juga supaya Bapak bisa jadi guru yang baik untuk kalian. Terima kasih waktunya. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan ya. Kita akan mulai memasuki materi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.